Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Raffi Hermawan Putra, dan kali ini saya akan melakukan presentasi dalam rangka tugas ujian tengah semester mata kuliah Public Speaking dengan topik peran etika dalam komunikasi profesional di lingkungan kerja. Komunikasi ini bisa menjadi bagian penting dari kehidupan kerja sehari-hari. Namun, komunikasi tidak hanya soal berbicara atau kita menulis, tapi juga tentang bagaimana cara kita menjaga sikap, pilihan kata, dan nilai moral yang kita bawa saat menyampaikan pesan. Ini yang menjadi inti pembahasan kita pada hari ini. Bagaimana etika menjadi fondasi dari komunikasi yang sehat dan profesional. Lanjut ke slide berikutnya, ada apa itu etika komunikasi. Prinsip moral dalam menyampaikan pesan, menjaga sopan santun, kejujuran dan rasa hormat, kunci menciptakan hubungan kerja yang sehat. Etika komunikasi adalah kumpulan prinsip moral yang mengatur bagaimana kita menyampaikan pesan dan bagaimana kita menerima sebuah pesan. Dalam dunia kerja, etika komunikasi itu mencakup kesopanan, kejujuran, keadilan, dan rasa hormat terhadap lawan bicara kita, baik itu atasan kita, rekan sejawat, atau bawahan. Ketika seseorang menyampaikan pendapat secara terbuka, namun tetap menghargai pihak lain, itu menunjukkan bahwa ia memiliki kesadaran etis dalam berkomunikasi. Tanpa etika, komunikasi itu bisa berubah menjadi konflik, salah paham, atau bahkan merusak hubungan profesional yang sudah dibangun. Maka dari itu, memahami dan menerapkan etika komunikasi itu bukan sekedar idealisme saja, tetapi kebutuhan nyata juga dalam setiap interaksi sebuah kerja. Lanjut ke slide berikutnya, ada studi kasus komunikasi etis dan tidak etis. Di PPT tertulis yang komunikasi etis ada menghargai pendapat rekan kerja, transparansi dalam menyampaikan kritik. Misalnya ketika seorang karyawan menerima sebuah kritik dari atasannya, lalu ia memberikan tanggapan yang konstruktif dan tanpa menyinggung. Ini itu contoh dari komunikasi yang sehat. Sebaliknya, ada studi kasus dari komunikasi yang tidak etis, seperti yang tertulis di teks PPT, gosip kantor, menyebarkan informasi tidak jelas, dan mengabaikan etika saat rapat online. Menyebarkan gosip di kantor atau menyampaikan informasi yang belum jelas kebenarannya itu bisa menurunkan rasa percaya dan menimbulkan ketegangan. Di era digital sekarang ini, etika juga berlaku dalam komunikasi online. Misalnya, tidak berbicara sembarangan di grup kantor, dan menggunakan nada sopan dalam mengirim sebuah email, atau menjaga gestur tubuh saat ada rapat Zoom. Hal-hal kecil seperti ini tuh seringkali terabaikan, padahal memiliki dampak besar terhadap reputasi kita sebagai profesional. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Mengapa etika itu penting? Etika komunikasi yang baik itu berpengaruh besar terhadap lingkungan kerja secara keseluruhan. Pertama, etika itu membangun rasa saling percaya antar anggota tim. Saat kita terbiasa berkomunikasi dengan jujur dan penuh rasa hormat, tim itu akan merasa aman dalam menyampaikan ide maupun kritik. Yang kedua, etika itu membantu mencegah konflik internal yang bersumber dari kesalahpahaman atau ego. Dan yang ketiga, etika komunikasi itu menciptakan citra profesional, dan tidak hanya bagi individu saja, tetapi juga bagi perusahaan di mata klien, mitra, ataupun publik. Perusahaan-perusahaan besar saat ini bahkan menjadikan komunikasi etis itu sebagai bagian dari budaya mereka, karena mereka paham bahwa reputasi itu dibangun dari bagaimana orang-orang di dalamnya saling berkomunikasi. Oke, di slide selanjutnya ada kesimpulan. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa etika adalah fondasi utama dalam kita berkomunikasi profesional, dan dibutuhkan adanya kesadaran diri dari konsistensi agar etika ini bisa menjadi bagian dari karakter kita dalam berkomunikasi.
Komunikator yang etis akan dihargai dan akan dipercaya dan akan menjadi panutan dalam lingkungan kerja. Dan mari kita biasakan diri kita untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, tidak hanya melalui tindakan saja, tetapi juga melalui cara kita berkomunikasi. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.